Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang berbahagia. Pada kajian yang lalu saya telah menyitir sebuah ungkapan bahasa Arab yang sangat populer yang oleh sebagian orang disebut sebagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ucapan ma khaba man istakhara wala nadima man istashara. Tidak akan gagal orang yang melakukan istikharah dan tidak akan menyesal orang yang melakukan musyawarah istisyarah. Saya dijapri oleh salah seorang sahabat saya, Pak Malik kok bisa mengatakan itu bukan hadis, padahal banyak sekali tokoh-tokoh yang menyitir hadis itu dan menyebutnya sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan hadis itu lemah dari segi sanad, rangkaian transmitter hadis itu. Jadi rangkaian orang-orang yang meriwayatkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat lemah, sehingga sebagian ulama dengan tegas menyatakan hadis itu maudhu, hadis itu palsu, karena ada beberapa perawinya itu yang terkenal sebagai orang yang memalsukan hadis. Masyhurun bil wad'i, masyhur sudah populer sebagai orang yang memalsukan hadis. Dan ini perlu saya jelaskan bahwa yang menilai hadis ini maudhu atau lemah sekali sanadnya itu bukan hanya kritikus hadis di masa modern sekarang ini, seperti yang dikenal dengan nama Nasiruddin Al-Albani, itu yang punya kitab Silsilatul Ahaditsil Maudhu', rangkaian untaian hadis-hadis maudhu', punya kitab Silsilatul Haditsid Dha'ifah, rangkaian silsilah hadis-hadis dhaif, di samping silsilatul ahadits sahihah, rangkaian hadis-hadis sahih. Bukan hanya beliau, tapi seorang ulama ahli hadis dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang sangat terkenal disebut dalam kitab-kitab Qolal Hafidh fil Fath. Qala al-Hafidh fil Fath. Yang dimaksud di sini adalah qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fil Fath. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i, fil Fathi dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini kitab yang maha penting dalam ilmu hadis.
Karena kitab ini merupakan syarahan, ya, komentar terhadap kitab Shahihul Bukhari. Jadi Fathul Bari fi syarhi Shahihil Bukhari. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya mengatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Mu'jamnya bisanadin wahin jiddan, itu dengan sanad yang sangat-sangat lemah sekali. Jadi penilaian terhadap kalimat ma khaba man istakhara wala nadima man istasara itu berdasarkan penilaian kritikus hadis terkemuka. Sehingga para ulama mengatakan makna hadis itu betul, baik. Sebagai kata mutiara itu baik. Tapi kalau itu dikatakan sebagai hadis sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah masalahnya. Tidak boleh, bahkan dianggap sebagai dosa karena menisbatkan sesuatu yang tidak dikatakan Nabi. Dikatakan itu sebagai sabda Nabi itu adalah dosa. Saya kutipkan hadis tempoh hari, hadis Nabi yang jelas-jelas sahih. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyadabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atasku secara sengaja, sudah diberitahu itu hadis maudhu, jangan disebut sebagai sabda Nabi. Katakanlah itu sebagai kata-kata para bijak bestari, ahli hikmah. Tapi kalau masih diberitahu kayak gitu, belum mau, masih tetap menyebut itu sebagai hadis, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Maka hari ini saya akan menyampaikan kajian tentang ungkapan yang juga sama-sama populer dalam masyarakat. Dan sekarang di tengah-tengah hiruk pikuknya ya, kampanye dalam tanda petik dari masing-masing pasangan calon presiden, itu kalimat ini terkenal, yakni kalimat al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya memelihara dan menjaga al-qadimis shalih, sesuatu yang lama. Tapi sepanjang sesuatu yang lama itu masih dianggap salih, dianggap baik, dianggap membawa kemaslahatan. Kemudian wal akhdhu bil jadidil aslah. Kemudian mengambil yang baru. Kalau yang baru itu aslah. Aslah itu artinya lebih membawa perbaikan, lebih membawa kemaslahatan. Jadi yang lama sepanjang masih salih, ya, masih membawa kemaslahatan, masih sesuai dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya, dipertahankan. Al-muhafadzah alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi kita juga di samping memelihara yang lama yang masih baik, kita harus bersedia al-akhdhu, mengambil bil jadidil aslah, mengambil sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru itu memang lebih membawa kemaslahatan. Ini saya kira kalimat ini sangat bagus ya. Ya, sangat bagus. Cuma yang tidak bagus itu adalah kalau orang mengatakan ini adalah sebuah kaidah fiqhiyah atau sebuah kaidah usuliyah, sebuah kaidah hukum Islam. Ini yang saya perlu ingatkan.
Kalimat al-muhafadhu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah bagus. Dan saya kira sangat tepat untuk mempertemukan dua konsep, dua gagasan yang sekarang sedang muncul ke permukaan, yakni koalisi perubahan di satu pihak, ya, versus koalisi keberlanjutan di lain pihak. Koalisi keberlanjutan maksudnya melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang, ya. Kemudian koalisi perubahan adalah melakukan perubahan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Calon-calon presiden ini menawarkan dua gagasannya. Menurut hemat saya, ungkapan al-muhafadzah tadi bisa menjadi jalan tengah di antara kedua pihak, di antara kedua pemilik gagasan atau konsep perubahan atau keberlanjutan. Sebab kalau konsep perubahan diterapkan secara murni dan konsekuen, ditetapkan secara ketat, maka segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini seakan-akan salah, keliru adanya, perlu dirombak total. Itu saya kira tindakan ahistoris itu. Kita harus mengakui bahwa banyak proyek-proyek yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Ya toh, servis PT KAI terhadap para konsumennya, jangankan yang eksekutif, kereta-kereta yang ekonomi sekalipun sekarang itu sudah sangat bagus. Ya, bapak-bapak yang bepergian dengan menggunakan moda transportasi kereta api, saya kira merasakan hal itu. Jalan tol dari ibu kota Jakarta sana sampai ke Jawa Timur benar-benar terasa bermanfaat. Yang itu bisa kita rasakan seperti saya misalnya dari Madura masuk tol di Surabaya, keluar di Kartasura itu cuma 2/4 jam, itu tidak terlalu ngebut. 2/4 jam. Yang jadi masalah itu dari Kartasura ke Jogjanya itu bisa lebih dari 2,5 jam, bisa 3 jam kalau lagi macet, tak karu-karuan itu. Jadi yang ini ya kita harus akui bahwa ini bermanfaat. Sekarang misalnya orang sakit, kalau dulu untuk masuk ke rumah sakit pikir-pikir dulu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Tapi dengan program BPJS, maka kita dirawat di rumah sakit berhari-hari bisa gratis. Sesepuh kita Pak Widi misalnya, ya pasang ring jantung juga gratis ya Pak. Sehingga dulu pernah ada syukuran di masjid ini. Saya masih ingat, kalau pulang dari rumah sakit, alhamdulillah bisa pemasangan ring sukses dan tanpa biaya. Itu berkat adanya program BPJS. Jadi tidak mengakui adanya keberhasilan dari pemerintahan yang lama, itu menurut hemat saya merupakan bentuk ketidaksyukuran kepada sesama manusia. Padahal dalam hadis dikatakan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia, maka berarti dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau konsep perubahan dimaknai dengan sempit, dengan kaku ya seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita tidak mengakui keberhasilan dari sebagian program dari pemerintah yang ada sekarang. Sebaliknya, kalau kita menganggap segala apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini harus dilanjutkan, tidak boleh dikoreksi,
Wah, ini payah juga. Seakan-akan kita menganggap manusia-manusia yang duduk dalam pemerintahan sekarang ini adalah manusia-manusia yang maksum, yang terbebas dari kesalahan. Ya, saya kira kita harus mengakui bahwa tidak sedikit proyek-proyek yang dilakukan, yang dibuat dalam pemerintahan sekarang ini ada yang perlu dikoreksi. Ya toh, pembangunan jembatan, pembangunan ya macam-macam. Termasuk yang dekat dengan kita ini saja misalnya. Saya sering bertanya-tanya, untuk apa sih dilakukan renovasi, dilakukan pembangunan untuk bandara Adi Sucipto itu beberapa bulan menjelang kepindahan ke Kulon Progo, perpindahan bandara itu ke YIA, Jogja International Airport. Padahal itu biayanya miliar. Sekarang apa manfaatnya? Pesawat yang terbang dari situ cuma Citylink saja, ya. Padahal sementara terminalnya sudah dibuat terminal A dan terminal B. Kemudian lapangan parkirnya juga begitu luas. Yang isinya sekarang apa? Sekarang tempat transitnya Trans Jogja, beberapa bilintir bis Trans Jogja itu transit di situ. Nah, yang kayak begini ini perlu dikritisi. Jadi baik yang mengusung gagasan perubahan maupun yang mengusung gagasan keberlanjutan, kalau mereka memaknainya secara rigid, secara sempit, secara ketat, itu menjadi gagasan yang ahistoris. Makanya menurut hemat saya, apa yang dimunculkan oleh sebagian orang dengan menyebut kalimat al-muhafadzah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu merupakan jalan tengah, kompromi yang sangat bagus. Apa yang sudah baik kita pertahankan, apa yang belum baik masih mungkin dikembangkan, kita kembangkan. Itulah. Cuma masalahnya orang mengatakan ini kaidah fikhiyah. Ya, ada beberapa tokoh politik yang menyebut itu, ada juga pengamat politik dalam wawancara di TV, diskusi di TV menyebut ini juga kaidah usul fikih. Perlu saya katakan bahwa saya sejak saya masih aktif sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya banyak didatangi para mahasiswa S1 yang mau menulis skripsi, mahasiswa S2 yang sedang menulis tesis, mahasiswa S3 yang sedang menulis disertasi, karena terpukau oleh keindahan kata-kata al-muhafadzatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mereka mantap sekali mengira ini kaidah fikih. Sebagian mengira ini kaidah usul fikih. Maka mereka tanyakan kepada saya, dalam skripsi, tesis, disertasi itu kan harus ada sumber pengambilannya. Di mana Pak Malik kaidah ini bisa kami temukan? Saya pusing juga. Saya terpaksa membolak-balik kitab kaidah fikhiyah. Ya, baik yang tradisional, yang klasik seperti kitab Al-Asbah wan Nadhairnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Asbah wan Nadhairnya Ibnu Nujaim Al-Hanafi, kitab usul fikih lama Jam'ul Jawami karya As-Subki, kitab usul fikih lama Al-Mustasfa
karya Al-Imam Al-Ghazali, tidak ada satupun. Kitab-kitab usul fikih yang baru, karya Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usulil Fiqh, karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya. Usulul Fiqhil Islam, tidak ada itu. Tidak ada. Dan tidak pernah ada. Kalau ada, saya katakan, kalau itu ada merupakan kaidah fiqhiyah atau kaidah usuliyah, mestinya tidak populernya belum jauh sebelum tahun 80-an. Sedangkan kalimat ini muncul dengan begitu populer sejak era 1980-an. Kalau itu kaidah sudah berabad-abad yang lalu ada dalam kitab-kitab usul fikih atau kitab-kitab qawaid fikih. Nah, dalam kitab-kitab qawaid fikih dan usul fikih yang baru pun tidak saya temukan. Tidak saya temukan. Baik itu berupa kitab-kitab usul fikih yang baru seperti tadi saya sebut al-fikih yang baru antara lain Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Wahab Khallaf. Dalam kitab-kitab qawaid fikih yang baru yang berupa disertasi, ya, doktor, disertasi S3 di Mesir, di Saudi, di Sudan, di Syria, tidak saya temukan kaidah itu. Maka jelas itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah kaidah fiqhiyah atau kaidah usuliyah, walaupun maknanya sangat bagus, bisa menjadi jalan kompromi antara koalisi perubahan dengan koalisi keberlanjutan. Tapi jangan bilang itu kaidah fiqhiyah, jangan bilang itu kaidah usuliyah. Paling banter apa? Paling banter ya ini kata-kata mutiara, atau ini sebuah slogan, ya, atau ini sebuah semboyan, atau paling banter ini sebuah prinsip memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Paling tidak, paling banter prinsip, ya, bukan kaidah fikih. Yang kedua alasan saya, karena kalimatnya itu kurang lengkap. Kalau kaidah fiqhiyah atau kaidah usuliyah itu lengkap biasanya itu. Ya. Ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il mabni majhul dengan naibul fa'il. Itu kalau kaidah yang lengkap. Kalau kaidah fikih itu lengkap. Jadi kalimatnya itu jumlah mufidah. Ya, sebuah jumlah mufidah. Kalau ini tidak lengkap. Karena baru berisi semboyan. Memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Ngapain? Timbul pertanyaan, mau diapain itu? Ya, mestinya kalau kalimat yang ditulis disebut kaidah, mestinya ada tambahan supaya lengkap mana mubtada, mana khobar. Bagaimana misalnya? Misalnya al-aslu fit tajdid al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Mestinya begitu. Al-aslu fit tajdid, pada dasarnya, pada prinsipnya dalam hal tajdid, pembaruan, ialah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih, ialah memelihara sesuatu yang lama tapi masih baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Itu baru bahasa kaidah itu. Bapak-bapak mungkin mendengar ada al-aslu fil asya lil ibah.
al aslu fil apa gitu ya, fil nahyi bit tahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti pengharaman. Pada dasarnya sesuatu itu hukumnya mubah sebelum ada dalil yang melarang. Ya, sebelum ada dalil yang melarang, sesuatu itu mestinya mubah. Itu kaidah-kaidah itu kayak begitu. Sama misalnya bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar prinsip taghayyurul ahkami bi taghayyuril azminati wal amkinah. Atau ada perbedaan redaksi yang lain di belakangnya itu. Itu prinsip taghayyurul ahkam, berubahnya hukum lantaran berubahnya zaman, waktu dan tempat. Karena situasinya sudah berbeda, tempatnya berbeda, ya, zamannya sudah berbeda, maka bisa jadi sebuah hukum itu berubah dari hukum yang sebelumnya. Prinsip ini terkenal sekali, tapi jangan dikatakan itu kaidah. Kaidahnya harus lengkap. Kalimatnya itu apa? Dalam kodifikasi hukum Islam pada zaman Turki Utsmani, Ottoman Empire, itu termaktub dalam Majallatul Ahkamil Adliyah. Ya, kodifikasi hukum Islam zaman Turki Utsmani, Majallatul Ahkamil Adliyah. Tercantum itu la yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azminati wal amkinah dan seterusnya. Itu lengkap, la yunkaru, tidak dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran perubahan zaman dan tempat. Itu baru kaidah. Tapi kalau taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinahnya, tidak ada kata kalimat la yunkaru, itu belum menjadi kaidah. Baru prinsip perubahan hukum lantaran perubahan zaman dan tempat. Maka demikian pula dengan tadi al-muhafadzah itu. Ya, al-muhafadzah itu di samping kalimat yang enggak lengkap. Kalau mungkin bisa ditambahkan di depannya itu al-aslu fit tajdid. Di samping tidak lengkap, memang tidak dijumpai dalam kitab-kitab usul fikih maupun kitab-kitab, ya, kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Saya kira ini sekedar penjelasan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita jangan mudah terpukau oleh lafal-lafal yang berbahasa Arab dan menganggapnya sebagai hadis, menganggapnya sebagai kaidah fiqhiyah dan lain sebagainya. Dulu kalimat yang terkenal hubbul watan minal iman itu dikira orang sebagai hadis sabda Nabi. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Itu dulu kan banyak orang mengira itu hadis. Ternyata itu bukan hadis. Ya, menurut penelitian para ulama, itu kata-kata kalimat-kalimat yang muncul dari lisan Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu kuatnya nasionalisme beliau, ya, maka beliau lontarkan bahwa cinta kepada tanah air itu merupakan bagian dari iman. Sehingga beliau dengan begitu bersemangat mengumandangkan resolusi jihad yang membuat arek-arek Surabaya bersemangat untuk mengusir tentara sekutu dari Surabaya yang kita kenal dengan peristiwa 10 November 1945, Hari Pahlawan. Itu. Jadi hati-hati dengan lafal-lafal berbahasa Arab. Memang kita ini sangat baik sekali menghafal yang Arab-Arab itu, tapi jangan terlalu mudah menisbatkan sesuatu kepada
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada kitab usul fikih atau kitab-kitab kaidah fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.